sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan podcast ya. Ini podcast pertama. Tentunya pertama itu bukan berarti sebelumnya tidak ada podcast. Nah, ini pertama yang mendatangkan narasumber yang luar biasa. Ini dari Kementerian Sosial, Koordinator PKH Kota Banjarmasin, Bang Sulaiman. Assalamualaikum Bang Sulaiman. Waalaikumsalam Bang Ilham. Masya Allah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Waduh, gimana perjalanannya dari mana tadi? Dari mana? Dari rumah lah. Oh, dari rumah ya menuju ke sini. Sudah sering ya ke NU? Baru pertama kali sih. Waduh, ini kita melaksanakannya di lingkungan Komplek Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, tentunya Bang Sulaiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang seputaran apa itu PKH dan lain-lain. Tentunya juga kita akan membahas terkait isu-isu yang hangat yang ada di Kota Banjarmasin, yang mana terkait tentang masalah pengelolaan sampah yang ada di Banjarmasin, dan juga tentu karena kita berada di wilayah ataupun di lingkungan akademik universitas, kita akan membahas terkait tentang pendidikan yang nantinya akan dikorelasikan terkait tentang program harapan ini. Mungkin tidak berpanjang lebar ya Bang Sulaiman, bisa nanti dijelaskan apa itu PKH dan bagaimana runtutan atau rentetan masyarakat ini bisa mendapatkan bantuan program keluarga harapan, terus apa saja yang menjadi komitmen masyarakat yang dapat bantuan PKH ini. Nah, mungkin seputaran itu mungkin langsung bisa dijelaskan dengan Bang Sulaiman ya. Langsung Bang, silakan Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulaiman Ashari sebagai koordinator program keluarga harapan di Kota Banjarmasin. PKH ini merupakan bantuan sosial tunai yang bersyarat Bang. Jadi bantuan tunai yang bersyarat yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial, di mana syaratnya yang pertama adalah terdaftar dalam data DTKS. DTKS ya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan salah satu bantuan ya PKH ya, itu harus terdaftar di DTKS ya. Ya, selain terdaftar di DTKS juga ada syaratnya lagi. Harus memiliki komponen. Nah, komponen di sini ada komponen kesehatan, pendidikan, sama komponen kesejahteraan sosial. Jadi yang dimaksud dengan komponen ini pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Bang. Itu gimana Bang? Maksudnya komponen pendidikan dan lain-lain itu gimana itu? Yang pertama kita bahas tentang komponen kesehatan. Komponen kesehatan ini dalam artian keluarga penerima manfaat calon itu memiliki yang namanya ibu hamil atau anak usia balita. Gitu. Anak yang baru lahir, usia balita kan. Nah, itu merupakan komponennya, anak usia dini. Nah, itu dari komponen kesehatan. Iya. Nah, kalau untuk komponen pendidikan berarti keluarga penerima manfaat dia memiliki anak sekolah dari tingkat SD sederajat, SMP sederajat maupun SMA sederajat. Nah, yang selanjutnya adalah komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesejahteraan sosial ini meliputi dua, yaitu ada disabilitas berat dan ada yang namanya lanjut usia. Lanjut usia di sini ditekankan kepada usianya yang rata-rata itu adalah 70 tahun ke atas. Tapi kemarin juga ada peraturan menteri itu bahwasanya 60 tahun plus 1 hari juga masuk dalam lansia. Jadi 60 tahun ya? Ya, 60 tahun lansia. Sudah dianggap lansia itu.
Terus gini Bang Sulaiman, maksud jadi kan yang pertama tadi terdaftar di data DTKS. Nah, untuk cara kita melakukan regis ataupun mendaftar di DTKS, apakah ada syarat tertentu atau automatically? Oh ya, itu masalah DTKS ya. Kita kembali ke PKH dulu Mas ya. Iya, Nah, siap, saya siap. jelaskan dulu nih. Dalam program PKH ini ada empat tujuan, ada 5 tujuan. Pertama, program inilah meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik itu dari segi akses pelayanan pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat. Yang ketiga adalah mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Dan yang keempat, mengurangi kemiskinan. Dan yang kelima adalah inklusi keuangan. Jadi ada 5 tujuan kenapa program PKH ini ada di Indonesia. Nah, itu. Ada 7 ya? Ada 5 Bang. Oh 5 ya. Waduh ini. 5 Bang. Ada 5 Bang. Iya. Ada 5 tujuan ini. Nah, selanjutnya adalah kita jelaskan dulu nilai bantuannya dulu Bang. Oh siap. Jadi nilai bantuan ini untuk ibu hamil itu nilai bantuannya sebanyak 3 juta per tahun Bang ya. Per tahun biasanya itu kita penyaluran per 3 bulan sekali. Jadi 3 juta dibagi aja 4. Berarti setahun itu berapa? 3 juta Bang. 3 juta. Untuk komponen yang tadi ya ibu hamil. Ibu hamil. Nah, terus kalau untuk ininya kan 1 tahun, cairnya itu 1 bulan atau per 3 bulan Bang? Oh per 3 bulan seperti itu ya. Per 3 bulan. Jadi 3 juta dibagi 4 bulan, dibagi 4 kali ya. 4 kali ya. Berarti 750.000 itu untuk ibu hamil. Ya. Untuk usia dini juga 3 juta. Untuk anak sekolah SD itu 950.000. Untuk anak SMP 1.500.000, SMA 2 juta. Untuk lansia dan disabilitas itu 2.400.000 per tahunnya. Ini per tahun Bang ya. Per tahun ya. Itu bantuan tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui nanti penyalurannya ada lewat Himbara dan juga ada lewat PT Pos. Waduh, banyak juga ya, maksudnya rentetan tahapan dan cara penyalurannya tuh berbeda-beda juga ya. Berbeda. Itu maksudnya bantuan itu dalam 1 tahun kan bisa ndak bantuannya itu misalnya diendapkan lah. Kalau dalam kita sih selalu menyarankan kepada keluarga penerima manfaat apabila bantuan cair ya diambil semuanya. Oh diambil semuanya. Soalnya kan terutama yang penyaluran dari Himbara. Himbara kan otomatis kan masuk dalam rekening merah putih kan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada penerima manfaat. Ya itu kita wajibkan untuk mengambil semuanya. Jangan ada yang ditinggal lah. Itu cara mengambilnya itu apakah bisa full diambil? Kan kita tahu yang namanya di dalam rekening atau ATM itu kan biasanya harus ada saldo yang mengendap 50 atau 100.000. Kalau untuk ATM atau buku rekening yang diterima keluarga penerima manfaat biasanya sih bisa diambil semua, apalagi melalui buku tabungan. Full ya? Full, sama seperti halnya dengan PT Pos. PT Pos pun menyalurkan secara full, tidak ada istilah separuh-separuh. Pemotongan seperti itu tidak ada ya. Kalau ada pemotongan kan udah termasuk dalam pungli kan. Oh iya betul. Ini sangat menarik nih kan, apalagi kalau berbicara tentang masalah nominal. Nah yang saya pingin tanyakan tadi namanya program Keluarga Harapan atau yang disebut penerima PKH ini kan bukan berarti langsung terdata automatically. Oh iya. Nah, seperti itu. Yang kan ada syaratnya tadi kata Bang Sulaiman. Yang pertama adalah terdaftar di data DTKS. Yang pingin saya perjelas itu bagaimana sih cara masyarakat yang otomatis ya yang dapat PKH itu masyarakat yang kurang mampu ya. Nah, jadi bisa dijelaskan Bang Sulaiman bagaimana tahapan awal untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan atau penerima bansos ini, apakah melalui apalah misalnya RT atau gimana seperti itu? Oke, kalau untuk pengusulan masuk dalam data DTKS itu ada 2 Bang. Yang pertama melalui musyawarah kelurahan yang diadakan kapan saja
pihak kelurahannya, pihak RT-nya dia mengumpulkan semua RT untuk mengadakan musyawarah kelurahan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui aplikasi cek bansos. Kalau kita biasanya banyak masyarakat yang bertanya gimana mau dapat PKH, gimana mau dapat BPNT dan segala macam. Sementara keadaan saya saat ini sangat memprihatinkan, dalam kategori keadaan kurang mampu. Nah jadi saya sampaikan selalu, kalau kita nunggu musyawarah kelurahan, kadang-kala kita waktunya terlalu panjang. Nah jadi alangkah baiknya kepada masyarakat terutama ya di Kota Banjarmasin, karena sesuai dengan wilayah saya bekerja, ya tadi silakan download aplikasi cek bansos, bikin akun, nanti ada email verifikasi melalui email. Nah setelah itu lakukan usulan. Jadi itu usulan secara langsung yang masuk dalam aplikasi, yang masuk ke data Kementerian Sosial, di mana nantinya akan ada petugas baik itu dari Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial yang datang ke rumah calon keluarga penerima manfaat untuk disurvei secara langsung. Jadi berarti ada dua cara ya, untuk mengusulkan bagaimana kita itu mendaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Yang pertama bisa melalui musyawarah yang ada di kelurahan ya. Tentunya melalui usulan RT ya Bang Sulaiman ya. Yang kedua melalui aplikasi cek bansos. Nah aplikasi cek bansos ini itu di mana itu cara? Tinggal buka handphone aja Bang, ini ada handphone ada. Kan? Nah kita buka biasanya biasanya ada yang namanya aplikasi cek bansos biasanya Bang. Aplikasi cek bansos kan biasanya kan. Mana kamera tidak terlihat tidak terlihat kamera di situ kan bisa terlihat. Iya. Jadi tinggal bikin akun aja nanti. Nah kalau sudah bikin akun, nantinya ada email verifikasi melalui email yang kita daftarkan, otomatis langsung kita. Jadi bisa mengusulkan secara pribadi ya? Iya, secara pribadi boleh, atau ada warganya silahkan. Tapi kalau misalnya yang mengusulkan, misalnya nih ya, Bang Sulaiman kunjungan ke lapangan, melihat masyarakat yang kurang mampu, bisa enggak Bang Sulaiman langsung yang ini? Kalau kita sih lebih menyarankan masyarakat yang ngusulin. Masyarakat ya. Kalau kita sebagai pekerja sosial ngusulin nanti malah ini kan, bahasanya itu kan malah ada permainan segala macam kan. Jadi kita biarkan masyarakat sendiri yang ngusulin. Nah, kalau emang layak pun ya kita bisa sebenarnya. Tapi gitu. kita buatlah biar masyarakat bisa untuk menggunakan aplikasi ini dan bisa juga mengajarkan kepada saudara-saudara yang lain. Seperti itulah Pak. Kecuali misalnya ya memang yang pengen diusulkan ini dalam keadaan tua, udah lansia ya. Dan bisa jadi dikawal ya RT atau petugas pemerintah setempat ya. Jadi bisa kita langsung ya, tapi alangkah lebih baiknya yang bersangkutan ya misalnya atau warga sekitar yang mengusulkan ya. Mengusulkan. Boleh itu Pak. Seperti itu. Nah, terus untuk kan namanya DTKS ini syarat utama untuk menerima bansos. Apakah ketika terdaftar di DTKS ini langsung kita sebagai penerima PKH atau ada bansos lain mungkin? Biasanya kita yang jelas pada intinya adalah masyarakat itu terdaftar dulu ya dalam data DTKS. Setelah terdaftar nantinya dari Kementerian Sosial nanti melihat apa bantuan yang cocok untuk masyarakat dengan keadaan hasil daripada survei ini. Nah sedangkan di Kementerian Sosial sendiri kan ada yang namanya bantuan PKH terutama yang diumumkan. Yang kedua ada bantuan pangan non tunai atau BPNT biasanya itu. Nah dulu kan beras nih yang di warung, sekarang sudah dijadikan uang. Ya lebih mudah masyarakat yang belinya, gak perlu lagi gesek-gesekan. Berarti itu jadi satu kesatuan ya dengan ATM yang merah putih itu ya? Sama ATM-nya Bang. Yang ketiga juga ada bantuan YAPI. YAPI itu adalah untuk anak yatim piatu biasanya. Gitu. Nah itu pun yang terdaftar. Nah yang keempat ada atensi juga dari Kementerian Sosial. Nah 4 ini sih yang paling center untuk di Kementerian Sosial untuk yang saat ini. Cuman beberapa ke depan nanti akan ada juga yang namanya sekolah rakyat dan juga ada namanya koperasi merah putih. Jadi sekarang ini ya di tahun 2025 menterinya baru Bang ya? Iya baru. Menterinya baru. Gusmen. Pak Saifullah Yusuf ya? Iya betul. Berarti Pak Saifullah Yusuf ini ada gebrakan salah satunya sekolah rakyat dan
Sekolah Rakyat dan Koperasi. Itu sebenarnya program Pak Prabowo. Oh, program tapi Prabowo. Melalui Kementerian Sosial. Iya, iya, iya. Membantu lah. Oh. Ya, mensukseskan. Oh, ya berarti beda menteri, beda ini ya. Ya, biasalah, Pak. Iya, iya. Beda inovasi maksudnya. Iya, betul. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya tidak cukup waktu kalau kita membahas terkait persoalan sosial. Saya ingin memperjelas. Kalau terkait bantuan sosial tadi kan nanti diklasifikasikan dari Kementerian Sosial ya. Ini cocoknya yang mana gitu loh. Ini cocoknya PKH atau BPNT atau atensi, YAPI dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara masalah PKH, apakah faktor jumlah komponen ini mempengaruhi dengan bantuan yang kita terima? Kan ada istilah tuh ya, ada istilah banyak anak banyak rezeki katanya. Nah, jadi karena anaknya banyak kan PKH-nya terhitung terus itu. Nah, apakah seperti itu pola perhitungan bantuan PKH misalnya anaknya ada 12? Kita kan sesuai dengan program pemerintah juga, 2 anak jauh lebih baik. Oh iya. Otomatis kan cuma anak kedua biasanya, maksimal anak kedua lah yang dihitung dalam komponennya. Lewat daripada itu biasanya tidak terhitung untuk masalah bantuan sosialnya. Yang jelas kalau KPM ini sedang punya anak satu, baru usia 5 tahun, baru masuk usia sekolah, ibunya sedang hamil, nah otomatis bantuannya double. 3 juta sama 3 juta kan 6 juta per tahun. Oh, per tahun ya? Iya, per tahun. Otomatis kan dia double. Apalagi di dalamnya misalnya ada lansia dan segala macam kan. Tapi kalau anak kembar gimana itu, Bang? Ya, kembar ya tergantung terdaftar lagi. Didaftarkan enggak dulu di dalam administrasi kependudukan. Nah, ini yang kadang, Bang, jadi permasalahan kita. Oh, gitu. Masyarakat ini ketika lahir kadang lupa akan administrasi kependudukannya. Kita nggak usah terlalu jauh sih untuk yang lahir, yang berada misalnya Bang ya, beliau ini berada di RT 1 tapi tinggalnya di RT 2, itu bisa hilang bantuan sosialnya. Kenapa? Jadi administrasinya tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Apalagi misalnya ya ada kunjungan dari SDMPKH ya, dari SDMPKH atau dari pendamping sosial yang lainnya, otomatis kan tidak ditemukan. Nah, kalaupun dia nantinya lapor ke RT bahwa dia pindah ke sini ya mending bisa kita temukan kan. Tapi kalau dia tidak lapor, nah itu tadi. Makanya kan kita kan selalu mengajak kepada masyarakat, apabila ingin pindah lapor ke RT, perbaikilah administrasinya. Jangan cuma nuntut bansos aja nih, administrasi mereka tidak lengkap, gimana kita mau memproses. Kan itu yang paling penting Bang. Waduh, panjang juga nih pembahasan. Ini baru terkait masalah administrasi nih. Nah, ini saya pengen tahu juga ya tadi bagaimana cara kita mendaftar dan lain-lain. Nah, ketika masyarakat ini atau penerima manfaat ini sudah jelas kepesertaannya di PKH atau disebut peserta PKH, ada ndak kewajiban peserta PKH itu? Kewajiban pastinya ada. Nah, inilah tugasnya pendamping PKH, pendamping sosial program Keluarga Harapan. Kita di Kota Banjarmasin ada 43 Bang. 43 pendamping, 1 koordinator. Dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai koordinator. Nah, di mana tugas pendamping ini adalah melakukan pertemuan kelompok. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2. Pertemuan peningkatan keluarga kemampuan keluarga. Panjang juga ya. Nah, jadi P2K2 ini harus dilaksanakan minimal 1 bulan 1 kali. 1 bulan sekali. Di mana nantinya di dalam P2K2 itu ada materi-materi, materi tentang kesehatan, pengelolaan keuangan yang baik, habis itu materi tentang mendidik anak yang baik dan segala macamnya. Dan bahkan kita juga beberapa tahun ini juga sempat terfokus ke materi tentang stunting. Stunting. Ya, stunting juga yang dibawakan oleh para pendamping. Yang jelas pendamping PKH itu semua sudah tersertifikasi dalam hal ini. Artinya mereka melaksanakan P2K2 sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial yang untuk disampaikan kepada masyarakat. Pokok pentingnya sih dalam P2K2 ini adalah mengubah mindset. Mengubah mindset. Pola pikir masyarakat kita yang paling susah adalah pola pikir berpikir untuk selalu
kaya. Walaupun keadaan kita sederhana, tapi bagaimana kita berpikir mampu. Yang pasti kayak hati ya. Iya, kayak hati dulu lah minimal lah. Nah, itu kan kewajiban peserta PKH dalam mengikuti P2K2. Nah, terus ini misal ada sanksi enggak ketika kewajiban ini dilewati atau tidak digubris oleh peserta PKH? Kalau dulu sih ada sanksi ya. Sanksinya biasanya kalau dulu itu adalah penundaan bantuan sosial. Penundaan. Nah, untuk saat ini kita sampaikan juga kepada para pendamping, apabila ada keluarga penerima manfaat yang tidak pernah turun atau hadir dalam P2K2, tolong dicatat dulu. Nah, hasilnya nantinya akan kita laporkan ke Kementerian Sosial. Nah, kan itu kan suatu kewajiban, Bang. Iya, betul. Kewajiban yang harus mereka kerjakan. Di mana mereka menerima bansos. Pribadi saya ini jangan enak-enak terima bansos aja tapi nggak mau melaksanakan kewajibannya. Iya. Karena itu penting. Karena tujuan PKH sendiri kan udah jelas tadi kan. Tujuan PKH tadi yang paling bisa mengubah pola pikir ya masyarakat, itu yang paling penting, dan juga kita memberikan suatu harapan kepada masyarakat agar lebih baik lagi ke depan. Berarti kalau ini tujuan dari pertemuan itu untuk merubah pola pikir, berarti dari SDM PKH itu ada target juga dong? Jelas, Bang. Kalau kita di Kota Banjarmasin target kita 10% dari dampingan, minimal 10% dalam 1 tahun mereka menggraduasi. Artinya membuat KPM ini meningkat ya, meningkat sehingga mereka berhenti dengan kesadaran diri untuk mendapatkan bansos. Jadi berhenti dengan sendirinya dalam kepesertaan PKH ya. Nah, kalau berhenti dari kepesertaan PKH atau graduasi ya, itu ada ndak dari Kementerian Sosial memberikan penghargaan kepada KPM ini? Kalau penghargaan secara langsung tidak ada sih. Cuman kita rencana untuk di Kota Banjarmasin di tahun 2025 ya. Kita juga pengen nantinya semua KPM yang emang sudah kita graduasi di tahun 2025 minimal lah kita mendapatkan piagam penghargaan. Setidaknya dari Dinas Sosial ataupun dari pemerintah Kota Banjarmasin. Mantap. Nah, kalau untuk di Kota Banjarmasin kan Bang Sulaiman ini koordinator di Kota Banjarmasin ya untuk program Keluarga Harapan. Untuk di tahun 2024 sampai sekarang penerima PKH ini ada berapa, Bang? Untuk dari tahun 2024 sampai 2025 itu ada sekitar 12 sampai 15 ribu. Soalnya kan kita setiap pencairan kan kadang naik penerimanya, kadang turun penerimanya. Cuman rata-rata kita di atas 12 ribu. Dan itu pencairannya ada dua cara ya? Ada 2 cara. Ada 2 instansi ya. Ada Himbara sama juga PT Pos, tapi 80% ke Himbara. Ke Himbara lah. Nah, terus Bang, kalau yang pencairan di PT Pos ini kan biasanya ada aja itu yang si KPM ini tidak tahu informasi atau misalnya tidak bisa ke tempat lokasi pencairan. Itu bagaimana Bang ketika tidak melakukan pencairan di PT Pos ini? Setiap pencairan PT Pos kita selalu koordinasi dengan PT Pos, kita punya BNBA-nya. Yang pertama kan PT Pos sendiri nantinya akan membagikan yang namanya Danom, surat undangan. Di mana itu yang diterima oleh KPM. Apabila KPM-nya tidak menerima karena suatu hal, namun ada di data kita, maka pendampinglah nanti yang menghabari, yang kasih kabar kepada si penerima manfaat yang harus diajak ke kantor pos. Namun apabila ada penerima manfaat, contoh nih kayak lansia, maka kita mintalah pihak PT Pos yang datang langsung ke tempat. Untuk menyalurkan bantuan sosialnya. Seperti itu. Yang penting koordinasinya lancar, Bang ya. Iya, itu yang penting. Jangan dibikin ribut lah, Bang. Iya. Nah, terus kalau seandainya yang penerima dari PT Pos ini yang penerima PKH beliau itu sudah almarhum, gimana tuh? Apakah masih bisa ditarik bantuannya atau tidak bisa lagi? Kalau sudah almarhum kan kita lihat dulu, Bang,
meninggalnya kapan. Oh seperti itu. Kalau meninggalnya itu di bulan pencairan, ya kita salurkan untuk pencairan terakhir. Tapi kalau sudah meninggal udah lewat, otomatis kan tidak bisa kita salurkan. Oh tidak bisa ya. Dan itu pun yang kita salurkan pun meninggalnya di bulan pencairan dalam artian ahli warisnya ada yang 1 kakak. Ada yang 1 kakak bang ya. Jangan sampai nanti ahli waris tapi tidak 1 kakak, itu nggak bisa bang. Oh tidak bisa ya. Kan kita administrasi lagi. Oh iya lagi. betul. Ini itu pun cuma yang terakhir bang ya. Dan diharap lagi yang oh iya. Ini lumayan menarik ya terkait masalah program Keluarga Harapan. Terus juga saya mengamati di Kota Banjarmasin ini kan dengan pemimpin yang baru yang sangat luar biasa ya. Nah, tapi dihadapkan dengan cobaan yang luar biasa juga ini. Nah, sampai ada yang namanya hashtagnya itu Banjarmasin Darurat Sampah. Nah, terkait masalah sampah ini bang, tentu ya yang namanya sampah ini ya luar biasa gitu loh. Apalagi kita kenal bahwa Banjarmasin itu disebut dengan kota 1000 sungai. Dulu memang transportasi kan digunakan melalui jalur sungai ya. Nah sekarang sudah ada jalan alternatif kita. Nah jalan akses kemana-mana sudah bisa dilakukan melalui darat. Nah dan yang kita lihat sekarang adalah di tempat pembuangan sampah ini untuk Banjarmasin selalu menumpuk. Nah di sini ada ndak peran Bang Sulaiman sebagai koordinator dalam menginstruksikan atau menghimbau kepada seluruh SDM PKH membantu pemerintah ini dalam penanggulangan sampah ini? Ya kita tahu memang ya yang namanya Kota Banjarmasin saat ini darurat sampah. Iya. Begitu luar biasa ketika ditutupnya salah satu TPA di Sirih, karena di TPA di sana sendiri melaksanakan open dumping kan sekian puluh tahun kan yang seharusnya tidak dianjurkan kan ya sudahlah. Karena ini sudah ditutup dengan pemerintah yang baru yaitu Bapak Haji Muhammad Yamin sebagai wali kota dan Ibu Haja Ananda sebagai wakil wali kota. Saya selaku koordinator mengajak juga bang kepada semua SDM, ayo kita ikut berperan serta dalam menangani sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Walaupun peran kita ini kecil, namun dari peran kecil ini akan menjadi sesuatu yang besar nantinya. Alhamdulillah dalam minggu sebelumnya sudah saya sampaikan kepada seluruh SDM, di mana saya menyampaikan kepada SDM setiap kegiatan P2K2 setelah selesai materi P2K2 maka sampaikanlah kepada masyarakat, himbau masyarakat, sosialisasikan kepada masyarakat, minimal masyarakat terutama keluarga penerima manfaat bantuan sosial mereka bisa memilah sampah rumah tangga mereka masing-masing. Itu minimal bang, minimal. Kenapa? Dengan pemilihan sampah di rumah tangga masing-masing setidaknya membantu kapasitas volume sampah yang akan dibuang ke TPS maupun ke TPA nantinya. Contoh itu. Kan di rumah kita itu kan ada sampah organik dan non organik nantinya. Yang organik itu yang mudah terurai biasanya. Seperti misalnya habis makanan segala macam. Yang non organik seperti botol-botol dan segala macam. Maka kita himbau tadi kepada masyarakat seperti habis makan sisa-sisa makanan bisa dikubur dalam tanah atau dibikin kompos atau dibuang ke dalam di samping rumah yang mudah terurai, nanti dimakan ikan dan segala macam. Karena hampir rata-rata di Kota Banjarmasin bawahnya ada air, ada ikannya kan bisa dimakan oleh ikan. Nah habis itu untuk yang non organik tadi seperti botol-botol kalau bisa itu dibersihkan karena harga jualnya jauh lebih mahal dibandingkan yang seadanya. Nah nanti itu bisa dijual nanti ke bank sampah, di mana nanti di bank sampah ada mekanismenya seperti apa nantinya. Yang saya tahu kan rata-rata pada umumnya bank sampah ada sistemnya tabungan. Gitu. Itu bang. Jadi peran kita sebagai SDM adalah saat ini adalah membantu pemerintah dengan memberikan himbauan. Mensosialisasikan ya? Iya, sosialisasikan tentang pandangan sampah di rumah pengelolaan sampah rumah tangga. Berarti tidak ada materi khusus ya terkait pengelolaan sampah ini ya? Untuk saat ini belum bang, tapi kita kemarin juga udah ketemu sama salah satu senior saya waktu di kampus yaitu Bang Endani. Saya sampaikan kepada beliau,
saya meminta kepada beliau untuk ke depan, mungkin nanti di bulan Mei kita meminta yang namanya adanya poster yang tentang pengelolaan sampah tadi. Setidaknya dengan poster ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ketika P2K2 bagaimana sih mengelola sampah organik, bagaimana mengelola sampah non organik yang sebaiknya yang bisa bernilai ekonomi dan bisa bermanfaat sehingga membantu volume kapasitas sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi peran SDM luar biasa juga ya, selain dalam mengubah materi-materi wajib Bang ya. Materi-materi wajib, materinya apa aja sih yang di PKH ini? Ya tadi Bang saya sampaikan tadi ada yang namanya materi pengelolaan ekonomi, modul ekonomi, modul pengasuhan anak, biasanya kan stunting. Jadi terkait tentang materinya itu terkait tentang komponen PKH itu sendiri ya. Iya, dan kehidupan. Gitu ya. Ya namanya merubah pola pikir ya. Syukur-syukur graduasi ya. Ya. Ini sangat luar biasa pembahasan kita merembet ke persoalan sampah yang ada di Kota Banjarmasin, apalagi tadi kata Bang Sulaiman dengan program menteri yang sekarang terkait adanya sekolah rakyat. Nah Bang, untuk sekolah rakyat ini kira-kira bagaimana sih cara mendaftar ya? Misalnya kan ada nih anak KPM yang putus sekolah atau misalnya berhenti setelah setelah SD lulus atau SMP lulus tidak bisa menyambung, apakah bisa didaftarkan lagi untuk mengikuti sekolah rakyat ini? Kemarin saya hari Sabtu Bang ya, saya koordinasi dengan pimpinan saya untuk sekolah rakyat ini saat ini lebih terfokus kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar. Karena sekolahnya di sana. Iya. Untuk Kota Banjarmasin mungkin belum siap. Karena kan sekolah rakyat ini harus menyediakan tempat Bang. Karena ini sekolahnya seperti boarding school. Boarding school ya? Dia tinggal di tempat, dikasih makan di tempat, dikasih pakaian segala macam. Namun kita tidak menutup kemungkinan. Kemarin saya perintahkan juga kepada SDM untuk mengajak. Barangkali ada anak-anak KPM kita yang dalam tanda kutip putus sekolah, atau dia sudah tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Ayo daftarkan segera ke sekolah rakyat. Namun tahapan di sekolah rakyat sendiri pun ada tesnya nanti Bang. Iya. Nah kalau dia memenuhi tes, memenuhi syarat segala macam dan orang tuanya bersedia, yes oke. Artinya dia nanti akan masuk dalam sekolah rakyat program dari pemerintah. Itu sih Bang. Ini untuk sekolah rakyat. Nah berarti kalau sekolah rakyat ini bisa ya dilaksanakan, tadi katanya karena sekarang ini Kota Banjarmasin belum mumpuni, tapi tidak menutup kemungkinan Bang ya? Iya, masih bisa ya? Masih bisa. Contoh kayak kemarin Kota Baru. Kota Baru itu pemerintah kotanya sendiri yang ngusulin. Dia punya lahan, dia ngusulin. Nah, siapa tahu nanti kan Kabupaten Kota Baru ini kan udah diterima nih. Kemungkinan besar tahun depan udah berdiri itu bangunannya sendiri. Nah, kalau untuk di Kabupaten Banjar sama Banjarbaru kan sementara dulu kan di balai. Nanti kedepannya dia punya gedung sendiri. Pemerintahnya cuma nyediain tanah doang Bang. Pembangunannya nanti dari pemerintah pusat. Langsung ya? Langsung dari pemerintah pusat Bang. Berarti untuk sekolah rakyat ini ada jenjangnya ya Bang? Ada saat ini kita sih yang saya tahu ya SMP sama SMA dulu. SMP sama SMA ya. Berarti ketika SMA selesai ya? Selesai. Itu bisa dilanjutkan dengan kuliah ya? Bisa Bang, kuliah bisa. Bisa banget Bang. Mungkin kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama bisa ya? Bisa Bang. Nah ini juga Bang saya ingin tanyakan ini nih DNO nih ya. Kita Kota Banjarmasin sebenarnya punya program KIP kuliah, bimbingan KIP kuliah Bang. Iya. Program ini sudah kita laksanakan dari tahun 2021 sampai hari ini. Alhamdulillah beberapa anak KPM kita udah bisa mendapatkan KIP kuliah, di mana program kita ada bimbingan. Bimbingan ya? Mulai dari pendaftar sampai ujian. Nantinya kita bimbing. Dan kita pun sebagai koordinator pun tidak menutup diri juga. Kita juga melakukan yang namanya koordinasi dengan beberapa kampus yang memang kampus ini menerima KIP kuliah. Jadi syaratnya itu kampus yang menerima KIP kuliah. Kita koordinasinya gini Bang, sama kampus ini setidaknya kita dapat KUTA. Iya. Dapat KUTA. Jurusan mana yang
banyak kalau tanya untuk di kuliah ya. Sehingga nantinya anak-anak KPM kita arahkan ke sana, Bang. Oh, seperti itu. Tapi anak-anak KPM, anak-anak penerima bantuan PKH ini selain apa melihat kota yang banyak itu apa misalnya bisa ndak dari anak KPM sendiri nih misalnya sukanya oh saya pengen nanti setelah selesai SMA pengen kuliah ngambil jurusan PGSD bisa ndak memilih seperti itu? Bisa, Bang. Oh bisa ya? Bisa aja, Bang. Cuman kan kita kembali lagi kesiapan si anaknya untuk tes. Oh iya. Kadang kan banyak kan jurusan-jurusan yang memang kalau takip kuliahnya banyak namun sedikit peminatnya. Oh berarti nanti bisa dong ini Bang Sulaiman dipromosikan kan di setiap apa pertemuan P2K2 kepada KPM PKH ya kalau ada lulus sekolah SMA anaknya bisa dong diarahin ke Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Karena kan Universitas Nahdlatul Ulama ini tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia ada. Jadi misalnya kalau di Kalimantan Selatan kan namanya Unukase. Kalau di Kalimantan Barat ada juga ununya termasuk di mana misalnya di Jakarta, di Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Nah, untuk KIP kuliah ini apakah berlaku KIP kuliah untuk KPM, Bang ya? Apakah berlaku di zona Kalimantan Selatan aja atau secara umum di seluruh Indonesia? Sebenarnya secara umum, Bang. Tergantung anak KPM-nya pengennya mau kemana. Oh iya. Kalau dia lulus tesnya ya nanti dari pihak kampusnya bagaimana nantinya apakah dia layak untuk dapat KIP kuliah secara otomatis nanti ketika dia daftar otomatis KIP kuliahnya masuk. Cuman kan ada tahapannya tadi ya. Biasanya kita di bulan Januari kita ajak dulu anak-anak KPN yang pengen kuliah itu bikin akun KIP kuliahnya dulu. Oh iya. Terkoneksi kan langsung kan di sana. Berarti bisa dong dari Universitas NU misalnya ikut dalam pertemuan misalnya ya. Bisa Bang kalau ingin promosi ya. Iya, maksudnya itu. Apalagi kan tadi mendengar data yang disampaikan oleh Bang Sulaiman bahwa penerima PKH ini ada sekitar 10.000 Bang ya. Iya. Kalau Indonesia 10 juta Bang. Oh 10 juta ya. Tadi di Banjarmasin di Banjarmasin cuma 12.000. 12.000 lumayan tuh. Kalau 12.000 kan setengah aja masuk Universitas NU. Bang. Iya, nambah lagi kita gedung baru. Berarti bisa Bang ya ikut dalam pertemuan. Bisa Bang, bisa banget. Atau misalnya ada atribut yang brosur atau apa bisa ya? Bisa untuk dibagikan kepada keluarga penerima manfaat. Oke, luar biasa hari ini pembahasan kita. Yang pertama membahas tentang apa itu program Keluarga Harapan, bagaimana peran SDM dengan saat ini keadaan Kota Banjarmasin saat ini darurat sampah, terus juga alhamdulillah nih dapat restu langsung dari Bang Sulaiman. Silahkan katanya anak-anak KPM PKH daftarkan diri yang mempunyai KIP kuliah ya untuk kuliah di Universitas NU. Nah itu. Terus ini terakhir Bang, closing statement Bang ya. Nah closing statement entah Bang Sulaiman ingin menyampaikan terkait masalah PKH atau menghimbau masalah PKH dengan saat kondisi Kota Banjarmasin saat ini darurat sampah, terus bisa closing statement ya inilah biar Universitas NU ini lebih ramai dan maju lagi lah. Silakan Bang Sulaiman closing statement ini. Oke, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin terutama yang penerima terutama untuk keluarga manfaat penerima bantuan sosial PKH untuk memanfaatkan bantuan sosialnya sesuai dengan kebutuhan. Utamakan kebutuhannya dulu lah. Iya. Dimana yang punya anak sekolah belikan bajunya, belikan celananya, belikan sepatunya, belikan tasnya. Jangan sampai anaknya nanti sekolah tasnya robek, bajunya lusuh, celananya robek sehingga membuat dia malu untuk turun ke sekolah. Dan juga buat yang penerima bansosnya yang komponennya itu tadi kesejahteraan sosial, lansia dan disabilitas, ya ajaklah lansianya mau makan apa, makan enak. Iya. Kata orang Banjar tuh numpung liur nyaman. Nah, ada uangnya, ayolah ajaklah dia. Yang jelas
Saya sampaikan lagi kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH, gunakan sebaik-baiknya bantuan sosialnya sesuai dengan kebutuhan, nanti dulu keinginannya, kebutuhan dulu yang diutamakan. Dan juga untuk para SDM PKH, jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh. Itu boleh, ya namanya mengeluh ya pasti sabar, ya namanya sabar pasti kesal. Tapi yang penting pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Wah, luar biasa ini. Yang penting jangan lupa sampaikan kepada masyarakat Kota Banjarmasin, terutama untuk keluarga penerima manfaat, pilah sampah di rumah mereka masing-masing. Nah, program sampah pemilihan sampah rumah tangga itu sangat penting. Jadikanlah diri kita sebagai butiran debu. Butiran debu yang nantinya akan mengumpul menjadi satu dan menjadi besar, yang berdampak besar untuk pemerintah Kota Banjarmasin. Karena jujur sampah ini adalah ladangnya penyakit. Iya, betul. Dan di dalam Islam pun disampaikan kebersihan itu sebagian daripada iman. Wah, ini Ustadz ini, Bang Sulaiman ini Ustadz ini. Dan yang terakhir, kita ajak seluruh anak keluarga penerima manfaat yang pengen kuliah, seperti yang biasa saya sampaikan, jangan sampai anak-anak kita cuma lulusan SMA saja. Iya. S1 pun sebenarnya masih belum cukup. Iya. Kalau perlu sampai S2. Manfaatkanlah program bantuan sosial yang ada di pemerintah ini, terutama adalah KIP kuliah. Dan jangan lupa daftar ke Universitas NU. Nah, sendiri Universitas NU sendiri sudah membuka luang. Waduh, luar biasa untuk kita, ya kan? Jadi itu Bang. Siap. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman. Aplaus sekali lagi. Luar biasa hari ini pembahasannya sangat ringan namun berat ya. Berat kalau nggak dilaksanakan. Nah, tapi santai. Nah, ya. Sekali lagi terima kasih Bang Sulaiman bisa berhadir. Semoga di lain kesempatan dengan tema yang berbeda kita bisa berdiskusi lagi. Siap, ya. Nanti saya akan mencari tahu lagi latar belakang Bang Sulaiman ini apa sih selain sebagai koordinator PKH di Kota Banjarmasin. Nah, mungkin bisa jadi kan kita tidak tahu apa latar. Nanti saya korek lah pokoknya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Sulaiman. Terima kasih Bang Sulaiman. Siap, sama-sama. Terima kasih. Oke, saya Ilham Nur, host pada hari ini mengucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.